Oke, kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Kata ada lubang, ini banyak lele kayaknya ini. Bisa panen lele sekarang nih. Wow, ada air. Saya belok ke kanan ya, agak mepet ke kiri. Nah, baru bawa ke kanan sedikit demi sedikit supaya setengah bodi mobil nempel ya, full. Balik. Oke sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel YouTube Blitama. Salam hormat, sehat sejahtera buat kalian semuanya. Di perjumpaan kali ini saya akan bikin tutorial cara bawa mobil manual di jalan yang rusak. Kebetulan sekarang saya melintas di jalan yang rusak dan hujan ya, jadi jalannya becek. Yang harus kita perhatikan untuk di jalan yang rusak ya, nanti di depan ada jalan rusak, ini agak mending. Yang pertama kita harus bisa jalan mobil pelan ya, ngejalanin mobil dengan lambatnya untuk bisa memperhatikan gerakan mobil kita supaya nyaman ya, terutama buat penumpang kita. Dan untuk jalan pelan tentunya kita main setengah kopling. Dan ingat juga pada saat ada air ya, pada saat ada air, apalagi kita baru, nah ini ya, nah apalagi kita baru melintas di jalan ini, kita nggak terbiasa, jadi kita nggak tahu di mana lubang yang dalam. Oke ya, seperti ini. Kita harus mempertahankan setengah kopling. Dan ini lubang saya juga nggak tahu ini apakah dalam apakah dangkal, jadi kita harus pelan dan perhatikan kaki saya. Saya hanya kombinasi kopling dengan rem. Tentu saat kombinasi kopling dengan rem, pastikan harus terjaga kestabilannya. Dari mana kita tahu stabil? Pada saat kita rem dengan setengah kopling, tidak ada getar ya, tidak ada getar yang kasar. Nah itu mencirikan kestabilan setengah kopling kita. Kalau emang sudah aman di depan kita, sudah tidak perlu menekan kopling, pastikan tidak menekan kopling seperti itu ya, untuk awet kampas kopling. Tetap saja walaupun kita sudah mahir, sudah hafal dengan setengah kopling atau feeling setengah kopling kita sudah lebih kuat, sudah lebih dapat, pastikan minimkan bermain kopling supaya awet kampas kopling. Tapi untuk di awal penting kita perlu permainan setengah kopling atau paham dengan setengah kopling itu seperti apa, efeknya apa gitu ya. Sesuai permintaan teman-teman ya, ada beberapa teman yang request bagaimana caranya bawa mobil manual di jalan yang rusak dan banyak lubang. Seperti ini saja, kita pelan. Apalagi musim hujan gini, kalau ada lubang pastikan benar-benar pelan supaya terjaga kenyamanan penumpang. Wah, ini ada lalat masuk. Saya buka dulu kacanya, ya keluar, ayo keluar. Nah ini ada air di depan ya, kita pelanin saja mobilnya, terlalu pelan baru tekan koplingnya setengah. Jadi tidak begitu dalam lubangnya. Permainannya seperti ini saja. Kalau nggak terlalu pelan, tentu kita pakai gigi satu ya. Ini saya pakai gigi satu, tidak terlalu pelan sekali. Kita boleh-boleh saja tidak menekan kopling.
supaya terjawab keraguan teman-teman apakah saat mobil jalan pelan perlu menekan kopling atau tidak. Ini dia, kita kaki ke rem hanya sekedar tujuan mengurangi kecepatan, ya sudah. Saat kapan kita menekan kopling? Ya saat mobil jalan pelan dan ada tanda-tanda getar. Kalau sudah ada getar baru kita menekan kopling. Saya di depan ke kiri karena mobil lambat sekali, jadi saya sentuh sedikit baru kembali ke rem, dan di sini tentu setengah kopling. Ya, miring ke kiri, pantai di kanan, aman. Putar lagi sedikit, setengah body, putar full. Buka kopling pelan, habisin, baru sentuh halus gas. Ada teriakan sedikit rasanya, yang kedua. Buka kopling pelan sampai habis. Dan untuk kita melintas di jalan rusak, ada kesamaannya dengan polisi tidur. Full kopling gigi 1 supaya tidak terguncang mobilnya, pelan. Oke, dan kombinasi kopling dengan rem seimbang. Pas rem, kopling tetap karena kita harus pelan di sini. Rem lagi, mulai naik rodanya, lepas remnya. Untuk roda belakang naik, ya bantu gas dikit. Buka kopling. Nah ini karena ada polisi tidur lagi, turun kopling setengah, tipis remnya, naik, pas dikit, rem lagi, lepas lagi untuk roda belakang, sip, buka kopling pelan, sentuh halus gas. Gitu. Jadi kesimpulannya, entah jalan rusak ya, entah ada polisi tidur, entah ada apapun ya yang bikin mobilnya jalan pelan, itu tentu kita menekan kopling ya teman-teman ya. Itu dipahami saat mobil sudah jalan pelan dan dimanapun kita menekan kopling dengan catatan gigi 1 ya. Jalan pelan macet gigi 1, jalan pelan ada tanyakan sedikit 1 gitu ya. Boleh-boleh saja gigi 2. Yang terpenting mobil kosong atau ringan, tidak ada beban. Tuh ini lagi pelan, kopling setengah, tipis remnya. Kalau tidak ada gerakan, buka sedikit kopling, dikit inci atau setebal silet ya. Saya tidak ngegas di sini. Iya. Tidak ada gerakan, buka dikit. Iya. Seperti itu ya. Tinggal nanti dikombinasikan kalau sudah lebih tenang. Di sini bisa kombinasi. Ini sudah agak naik nih ya. Jadi saya ke kiri, kopling sedikit ditekan, tipis remnya, pantai di kanan, rem kalau ada halangan, kalau nggak ada ya buka kopling sedikit, bantu dengan gas tipis, sudah gerak, kembali ke rem, diam dulu nggak aman, tetap seperti itu karena kita bukan prioritas. Sudah aman di kanan, baru main gas dikit, full ke kiri, kembali 2 kali teran, 1, 2. Lepas rem, buka kopling pelan, habis, sentuh halus gas. Sorry, udah malam banget ya kalau kasar ya. 2. Buka kopling pelan, habis. Oke, ada yang ngamuk di belakang. Oke, karena bukan kita saja pengguna jalan, maklum, karena kita mengganggu perjalanannya dia. Dan nanti di depan nih saya berusaha lagi untuk cari jalan yang rusak supaya teman-teman yang masih ragu, yang belum paham, supaya lebih menguasai, memahami ya. Dan setiap ada air ini tergenang di jalan, kita harus pelan, kalau tidak akan muncrat. Sen ke kanan, saya mau ke kanan, tipis remnya, full kopling menekan ke 1, belok. Sorry bro, ngamuk dia. Oke, ini polisi tidur lagi, tipis remnya, sepelan mungkin melintas polisi tidur. Iya, iya. Oke, supaya tidak terguncang ya kalau kita bawa telur, supaya nggak pecah telurnya. Nih, tipis remnya, mulai naik
kendorin dikit atau kurangi tekanan rem. Mantap, supaya kalem saat kita melintas di polisi tidur. Situ halus gas. Di depan ini ya, ini ada genangan air. Ini lagi mobilnya aman ya. Nah ini lagi jalannya putus. Oke, kuncinya pelan ya, syaratnya pelan. Nah ini lagi ada air ya, saya juga nggak tahu ini ada lubang apa tidak. Oke, kita hindari lubang di jalan ya. Ini lagi di depan nih polisi tidur, kita harus tekan kopling setengah, tipis remnya supaya saat melintas di polisi tidur enak, kalem ya. Buka kopling, sentuh sedikit gas ya. Oke, kira-kira permainannya seperti itu, dan tentu kita harus tenang, sabar pergerakannya ya, untuk mengatur kombinasi kopling dengan rem ini supaya tidak mati mesin, supaya tidak lompat-lompat atau endut-endutan ya. Nih setengah kopling lagi. Ya. Terus setengah kopling dengan syarat setengah kopling yang ada tenaga ya. Wih, apalagi seperti ini banjir ini. Oke, kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Kata ada lubang, ini banyak lele kayaknya ini. Bisa panen lele sekarang nih. Wow, ada air. Saya belok ke kanan ya, agak mepet ke kiri. Nah, baru bawa ke kanan sedikit demi sedikit supaya setengah bodi mobil nempel ya, full. Balik. Papasan sama motor. Oke, semasa motor tidak mengurangi kecepatan, berarti dia sudah aman. Selalu kita kondisikannya dibelokkan untuk klakson supaya keberadaan kita diketahui oleh orang lain. Sedikit demi sedikit seirama belokan tembok kembali ya. Nah ini polisi tidur lagi. Wih sih. Nah, itu saya nggak lihat polisi tidur ya. Jadi kalau tidak melihat polisi tidur, pasti mobilnya terguncang keras. Iya mantap. Nah ini coba saya tidak nekan kopling ya, kendalikan di rem, akan keras goncangannya. Nah itu ya, boleh-boleh saja seperti itu, cuman goncangannya terlalu keras yang mengakibatkan penumpangnya tidak nyaman. Saya jalan pelan pakai gigi 2, aman-aman saja. Oke, kira-kira ya seperti itu teman-teman. Semoga video kali ini bisa bikin teman-teman paham ya, paham untuk cara melintas di jalan yang rusak, banyak lubang. Itu sama halnya dengan kita melintas di polisi tidur supaya tidak terlalu keras goncangannya, karena kalau kita tidak bisa pelan di polisi tidur di jalan yang rusak, apalagi lubangnya dalam ya, itu merusak mobil ya, dan tentu tidak nyaman plus sama yang belajar tidak nyaman nantinya karena goncangannya keras. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Jangan lupa bagi teman-teman ya yang belum like, subscribe, mohon bantuannya untuk segera like, subscribe, dan tanda lonceng ya, tanda lonceng, supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Litama. Sampai jumpa.